Tahukah kamu bahwa UGM merupakan universitas dengan status PTN-BH? PTN-BH atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum merupakan perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah dengan status sebagai badan hukum publik yang otonom dengan tujuan untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat. Pada saat ini, jumlah PTN-BH di Indonesia sebanyak 12 universitas. Keistimewaan PTN-BH ada pada hak otonominya, di mana PTN-BH memiliki kemandirian dalam mengelola sumber dayanya dengan minimnya intervensi dari pemerintah. Contoh kemandirian PTN-BH seperti 1. Mampu melakukan tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri. 2. Memiliki hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel. 3. Memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan. 4. Mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi. Dan 5. Membuka, menyelenggarakan, dan menutup program studi. Pada tahun 2000, UGM mendapatkan status sebagai perguruan tinggi negeri Badan Hukum milik negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang penetapan perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum. Sejak itu, muncullah organ Majelis Wali Amanat di UGM untuk pertama kalinya sebagai struktur pengganti stakeholders yang dulunya diwakili oleh Menteri Pendidikan. Dengan adanya organ MWA, kedudukan antara UGM dengan stakeholders pemerintah pun menjadi setara. UGM resmi menjadi PTN-BH sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta UGM yang berlaku hingga saat ini. Berdasarkan Statuta UGM, MWA merupakan organ pembuat keputusan tertinggi di UGM yang beranggotakan 19 orang yang terdiri dari seorang menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Sri Sultan Hamengkubuwono, Rektor UGM, masyarakat umum yang terdiri dari tokoh masyarakat berjumlah 6 orang, dan alumni UGM berjumlah 2 orang, masyarakat UGM yang terdiri dari guru besar berjumlah 3 orang, dosen non-guru besar berjumlah 3 orang, tenaga kependidikan berjumlah 1 orang, dan mahasiswa berjumlah 1 orang yang selanjutnya dikenal sebagai MWA unsur mahasiswa. Halo mahasiswa UGM, perkenalkan nama saya Ade Agus Kevin Dwi Kusumaparta atau akrab dipanggil Kevin. Saya selaku anggota Majelis Wali Amanat perwakilan dari unsur mahasiswa. Secara sederhana, tugas dari anggota MWA unsur mahasiswa itu ada 3. Yang pertama, melakukan penjaringan aspirasi secara terbuka kepada seluruh mahasiswa UGM, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, membawa dan memperjuangkan kepentingan mahasiswa dalam penentuan kebijakan umum UGM. Yang ketiga, melakukan sosialisasi terkait produk hukum yang dihasilkan oleh MWA kepada seluruh mahasiswa UGM. Sedangkan fungsi dari MWA unsur mahasiswa sendiri ada 3. Yang pertama, legislasi, di mana MWA unsur mahasiswa memiliki tugas untuk membuat peraturan MWA sebagai peraturan tertinggi di UGM. Yang kedua, pengawasan, di mana MWA memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dari UGM itu sendiri agar terwujudnya good university governance. Dan yang ketiga, advokasi, di mana MWA unsur mahasiswa melakukan fungsi advokasinya sebagai upaya terakhir untuk memperjuangkan kepentingan mahasiswa kepada pemangku kebijakan di UGM. Sebagai satu-satunya perwakilan mahasiswa dalam organ UGM, MWA UM membutuhkan bantuan mahasiswa lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Mahasiswa yang terpilih kemudian disebut sebagai Badan Kelengkapan MWA UM atau disebut juga dengan BKMWA UM. Saat ini, Badan Kelengkapan MWA unsur mahasiswa terbagi menjadi 1 biro dan 3 bidang. Yang pertama, ada Biro Kesekretariatan yang dikoordinatori oleh seorang sekretaris Badan Kelengkapan. Yang kedua,
ada bidang analisis isu dan kajian strategis yang dikoordinatori oleh seorang kepala bidang. Yang ketiga, ada bidang hubungan luar yang dikoordinatori oleh seorang kepala bidang, dan yang terakhir ada bidang media dan informasi yang juga dikoordinatori oleh seorang kepala bidang. Dalam melaksanakan roda kepengurusan badan kelengkapan, tentunya badan kelengkapan bersama MWA Unsur Mahasiswa memiliki sebuah program kerja, seperti melakukan penjaringan aspirasi secara mandiri dan juga kolaboratif. MWA UM Update berisi rilisan transparansi kepada publik perihal pembahasan rapat MWA UGM dan kerja-kerja yang dilakukan oleh MWA UM bersama Badan Kelengkapan. Selanjutnya adalah rekap triwulan yang merupakan risalah dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa bersama dengan Badan Kelengkapan yang dipublikasikan setiap 3 bulan sekali guna menunjang transparansi kepada publik. Kaleidoskop, yaitu ringkasan singkat kerja-kerja MWA UM dan BK selama 1 tahun. Yang terakhir ada MWApedia yang merupakan konten publikasi perihal sosialisasi seputar hal-hal MWA UGM. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana sejarah UGM berstatus PTNBH, kedudukan MWA yang di dalamnya terdapat MWA UM, serta badan kelengkapan yang membantu menjalankan tugas dan fungsi MWA UM. Selanjutnya, informasi kegiatan maupun program yang dilaksanakan oleh MWA UM bisa teman-teman akses melalui sosial media MWA UM di bawah ini. Saya selaku anggota MWA perwakilan dari unsur mahasiswa bersama dengan rekan-rekan badan kelengkapan merupakan bagian dari mahasiswa UGM dan dinamika dari UGM sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Untuk itu, kami siap bersama-sama dengan mahasiswa untuk membangun sinergitas Ormawa.